Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Pada video kali ini kita masuk kepada pembelajaran tema kedua, udara bersih bagi kesehatan. Subtema ketiga, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Pembelajaran ke-6. Ya, ini video terakhir di subtema kita ketiga ya. Yap. Sebelum kita belajar, mari sama-sama yuk kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap terapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Jaga imun kita, jaga aman kita, dan jaga iman kita. Yap, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, dengan menyimak penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan dua macam teknik pewarnaan. Lalu, dengan mengamati gambar cerita, siswa mampu menjelaskan contoh sikap bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Ya. Dengan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan akibat yang terjadi jika tanggung jawab tidak dilaksanakan. Lanjut ya, dengan menyelesaikan sketsa menjadi gambar cerita, siswa mampu menceritakan gambar cerita yang telah dibuat. Oke. Kita masuk ke pendahuluan dulu. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang apa ya? Ya, tentang poster, baik itu tujuan poster maupun jenis-jenis poster berdasarkan isinya. Kita bisa menggunakan poster untuk menyampaikan pesan tertentu kepada masyarakat. Kita dapat memengaruhi publik dengan sebuah poster dan mendapatkan banyak perhatian dari khalayak umum. Ya, kita masuk cerita bergambar atau gambar bercerita. Ya, apakah kamu memiliki buku cerita yang di dalamnya terdapat banyak gambar? Ya, kalau iya, nih, buku cerita bergambar itu kumpulan atau sebuah cerita yang dikemas dalam bentuk tulisan dengan ilustrasi sebagai visualisasi yang berperan penting dalam alur cerita. Nah, fungsi cerita bergambar. Nah, ketika banyak gambar pada sebuah cerita, itu memiliki fungsi yang pertama, bisa memperjelas isi cerita. Terus, dapat menarik perhatian orang yang membacanya kan? Sebagai sarana mengungkapkan pengalaman suatu kejadian yang diekspresikan dalam sebuah gambar. Serta memberikan gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang disampaikan. Si gambar ya. Ciri-ciri cerita bergambar. Yap, terdapat unsur intristik. Ya, terus menggunakan bahasa percakapan, lalu memiliki panel yang proporsional, serta terdapat tata gaya atau bentuk huruf atau tipografi untuk mengekspresikan perasaan. Terdapat penggambaran watak. Ya, langkah-langkah membuat cerita bergambar. Pertama, persiapan bahan dan alat. Sebelum membuat gambar cerita, ya, tentukan dulu teknik yang kamu mau gunakan. Teknik basah atau teknik kering. Setelah itu persiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Apa sih ya? Teknik basah dan teknik kering nanti kita bahas lebih mendalam ya. Kita bahas langkah-langkahnya dulu. Yang kedua, membuat sketsa ya. Setelah menentukan tema, langkah selanjutnya kita buat sketsa berupa dengan pensil bisa gitu ya. Kalau mau bikin sketsa bisa kamu buat lebih dari satu gitu. Kenapa sih kalau mau buat sketsa harus lebih dari satu, Pak? Bisa kamu pilih yang terbaik yang mana untuk nanti di langkah ketiga, yaitu penyempurnaan gambar. Ya,
pilihlah beberapa sketsa dari beberapa sketsa terbaik. Udah kan? Udah pilih yang terbaik. Terus kalau misalnya masih kurang sempurna, kamu sempurnakan lagi gambarnya agar lebih hidup. Terus baru deh diberi warna sesuai dengan teknik pewarnaan. Ada 2 teknik pewarnaan ya. Pertama, ada teknik pewarnaan basah. Apa sih teknik pewarnaan basah? Yaitu teknik pewarnaan yang menggunakan media yang memerlukan pengencer. Tuh, seperti cat air, cat akrilik, terus spidol kan, tinta kan. Nah, ada pengencernya. Terus ada teknik pewarnaan kering. Teknik pewarnaan kering yang tidak memerlukan bahan pengencer. Ada pensil warna, ada krayon gitu ya. Yap. Coba perhatikan gambar cerita berikut nih, ya. Akibat tidak bekerja sama, ya. Yang pertama di sini, Jaka dan Rudi diberi gambar harus diwarnai bersama nih. Terus kedua, Jaka mulai mewarnai gambar, namun Rudi masih saja bermain mobil-mobilannya. Terus yang ketiga, teman-teman yang lain sudah selesai mewarnai. Ya kan? Terus ada yang ngomong nih temannya, selesai Bu Guru. Gitu kan? Terus yang gambar keempat nih, Rudi meminta maaf kepada Jaka. Ini kayaknya apa namanya tugas kelompok, tapi baru si Rudi dan si Jaka ini jadi satu kelompok. Teman-teman kelompok lainnya sudah selesai, mereka berdua belum gitu kan. Terus kata si Rudi, maafkan aku Jaka, gara-gara aku terus bermain, gambar kita belum selesai diwarnai. Terus kata si apa namanya Jaka nih, ya Rudi, ayo kita selesaikan. Ya, dalam cerita bergambar di samping terdapat contoh sikap bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Itulah, sikap bertanggung jawab memang harus dilatih sejak kecil supaya menjadi kebiasaan hingga kita dewasa nanti. Oke, tantangan belajar kita kali ini. Terus yang pertama nih, tanyakan kepada orang tuamu, apakah selama ini kamu telah melaksanakan kewajibanmu dengan penuh tanggung jawab atau belum? Ya, coba tanya mama atau papa, atau kakek atau nenek yang ada di rumah. Ya, Mah, Pah, apakah aku sudah tanggung jawab belum mengerjakan tugas di rumah? Gitu ya. Kalau belum, minta saran. Terus apa nih yang aku harus perbaiki, Mah, Pah? Gitu ya. Nanti ditulis jawabannya di kolom komentar ya untuk pertanyaan yang pertama. Tantangan yang kedua, kemarin kamu sudah membuat sketsa. Sekarang silakan kamu sempurnakan sketsa gambarmu. Terus kamu buat dengan warna yang menarik dengan teknik pewarnaan yang kamu tentukan. Teknik pewarnaan basah atau pewarnaan kering bisa kamu gunakan. Oke? Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat ilmunya bagi kita semua. Kelas 5, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.